warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi Yang terhormat Ibu wabarakatuh. Lady Yulia dari BPJPH, yang terhormat Ibu MOT dan fasilitator Halal Institute yang bertugas untuk pelatihan SPPG Batch 24 ini, dan yang berbahagia Bapak Ibu peserta pelatihan penyelia halal SPPG Batch ke-24 sama Halal Institute. Alhamdulillah siang ini kita kembali diberikan kita kembali berkumpul dalam forum yang mulia ini dengan keadaan sehat dan bersemangat. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, perkenalkan saya Rahmayanti yang untuk materi ketiga hari ini, yaitu materi regulasi sistem jaminan produk halal dan tugas dan tanggung jawab penyelia halal, sama Ibu Lady Yulia dari BPJPH yang akan eh, materi ini akan disampaikan dari pukul 13.00, mungkin lebih 10 menit ya, sampai nanti 15.00 Bapak Ibu. Dan seperti biasa, nanti mungkin dibagi menjadi dua sesi. Pertama penyampaian materi dulu oleh Ibu, kemudian 30 menit terakhir, Bapak Ibu bisa berdiskusi langsung dengan Ibu Lady Yulia terkait apa tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu nantinya sebagai penyelia halal di dapur SPPG masing-masing. Kemudian kenapa dapur SPPG ini wajib sertifikat halal gitu ya. Artinya setelah pelatihan ini Bapak Ibu menjadi penyelia halal dulu untuk nanti bisa membantu eh, dapur SPPG-nya mendapatkan sertifikat halal melalui BPJPH. Baik, saya informasikan Bu bahwa pelatihan kita untuk SPPG Batch 24 ini sebenarnya berjumlah 160 orang yang nantinya di hari kedua besok pagi itu akan dibagi menjadi dua kelas Ibu. Kelas A dan kelas B. Mungkin demikian informasinya. Seterusnya saya persilakan Ibu menyampaikan materi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Rahma atas kesempatannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Segala puji, puja dan syukur hanya milik Allah semata. Nah, pada siang ini berkesempatan saya bersama dengan Bapak Ibu dalam rangka tentunya kita insya Allah menjadi bagian dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, eh, yaitu saat ini insya Allah Bapak Ibu menjadi penyelia halal, eh, dan tentunya memberikan jaminan produk halal untuk masyarakat Indonesia, khususnya bagi anak-anak kita yang mendapatkan manfaat makan bergizi gratis tentunya. Salam tering salam, semoga selalu tercurah bagi Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat, dan semoga tentunya Allah berkehendak kita mendapatkan syafaat ya Rasulullah di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Direktur LPK Lembaga Pelatihan Penyalih Halal, Halal Institute, Bu Ais sebagai MT, kemudian Bu Rahma sebagai moderator, dan Bapak Ibu yang saya banggakan tentunya hari ini insya Allah menjadi bagian ya dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Baik, izin saya pada kesempatan ini saya mendapat tugas untuk sharing bersama dengan Bapak Ibu terkait regulasi dan tugas dan tanggung jawab dari penyelia halal. Ya, baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Mungkin saya mau ini dulu ya, langsung coba ke sini ya, nyali halal ya. Nah, sebelum kita ulas ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita punya motivasi yang sama ya Bapak Ibu. Penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Ya, jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang ikut pelatihan hari ini, yang belum tahu betul sebetulnya apa sih gitu ya, ngapain gitu ya. Nah, sama-sama nih Bapak Ibu, kita dalam pelatihan ini sama-sama
kita eh, luruskan niat kita ya, atau kita eh, perbaharui ya. Kalau yang sebelumnya belum begitu tahu ya, di kehadiran Bapak Ibu ini luar biasa, adalah orang yang diamanahi bagaimana em, makanan dan minuman yang disajikan dalam makan bergizi gratis itu dipastikan halal, dinikmati oleh anak-anak kita atau yang menerima manfaat gitu. Ya bayangin Bapak Ibu, dengan kondisi sekarang, kenapa sih sekarang sertifikasi halal itu wajib ya? Karena kalau kita lihat sekarang, bahan yang berasal dari manapun itu bisa berada di dapur kita. Bahan yang berasal dari manapun itu kayaknya kok nyampe ke pasar terdekat di wilayah kita gitu. Ya, ya tidak lain karena berlakunya pasar bebas gitu ya. Jadi kalau mungkin dulu sebelum berlakunya pasar bebas ya seperti masyarakat ekonomi ASEAN itu 2015 ya. Mungkin sebelum adanya MEE, masyarakat ekonomi ASEAN itu di wilayah kita tuh masih terbatas mungkin ya. Kita masih bisa pastikan kayaknya di pasar dekat wilayah saya itu nggak mungkin ada jual bahan ini gitu. Karena emang nggak boleh masuk, diatur gitu. Tapi sekarang akibat pasar bebas, banyak kondisi yang menyebabkan kita, loh kok ada sih bahan itu nyampe ke dibeli sama ibu saya, dibeli sama tetangga saya gitu ya. Jadi banyak mungkin yang kondisi kayak gelatin babi gitu ya, yang mungkin kita nggak tahu bentuknya kayak apa, ternyata udah digunakan sehari-hari dalam membuat cake, es krim, yang kita nggak tahu itu ternyata gelatin babi gitu. Atau mungkin bahan-bahan ketika bahan itu untuk kebutuhan kosmetik gitu ya. Produsen nggak ngerti kalau ternyata itu berasal dari plasenta manusia gitu, atau bahkan bahasa plasenta babi ataupun bahkan plasenta manusia misalkan. Nah, itu saking luar biasanya ya kondisi peredaran bahan-bahan pembuat produk saat ini. Nah, oleh karena itu maka sertifikasi halal menjadi penting gitu. Nah, itulah Bapak Ibu. Kemudian eh, mengapa eh, apa kehadiran seorang penyelih halal itu penting? Ya karena setiap perusahaan ya, setiap usaha, setiap unit yang menghasilkan produk wajib memiliki seseorang yang tugasnya menjamin bahwasanya proses bahan produk akhir yang dibuat itu adalah halal. Jadi orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal itu adalah penyelih halal. Ya, jadi insya Allah pilihan Bapak Ibu menjadi penyelih halal menjadi langkah buat Bapak Ibu untuk bisa husnul khotimah. Menjadi upaya kita supaya rezeki kita berkah ya. Menjadi upaya kita juga supaya Allah berkehendak menambahkan rahmatnya, menambahkan rezekinya ke kita. Karena pahala kita insya Allah mengalir di setiap eh, setiap satu produk atau mungkin satu eh, apa namanya tuh tray produk tray yang dihasilkan yang diterima manfaatnya oleh anak-anak kita. Saya mau dengar pendapatnya dulu Bapak Ibu. Sepakatkah Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat insya Allah, Bu. Sepakat Sepakat, ya. Bu. Sepakat, Bu. Insya Allah, Bu. Sepakat, Bu. Sepakat. Sepakat insya Allah, Bu. Baik, baik, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, kita lanjut ya ke materi. Nah, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, jadi latar belakangnya itu adalah tadi sertifikasi halal ini sifatnya adalah voluntary, ya. Jadi sertifikasi halal sebelumnya dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia, dibantu oleh LPH-nya, Lembaga Pemeriksa Halalnya adalah LPPOM. Waktu itu sifatnya masih sukarela. Jadi bagi pelaku usaha yang merasa membutuhkan sertifikasi halal, silahkan diajukan. Nah, namun seiring dengan berkembangnya bahan-bahan
yang beredar di pasaran yang tidak bisa dipastikan halalnya, maka pemerintah melihat bahwasanya nih kondisinya udah darurat nih bahan-bahan yang beredar di Indonesia. Jadi kalau kita lakukan pengawasan Bapak Ibu, BPJPH melakukan pengawasan bersama BPOM, itu selalu saja ada ditemukan puluhan, ya. Jadi bukan satu dua, puluhan produk yang mengandung babi yang beredar di masyarakat yang mengandung alkohol ya, yang melebihi ambang batas dan mengandung porsin ya, yang ditemukan gitu eh, di di apa sampel produk yang diambil di mana aja. Ada yang diambil di pasar, diambil di toko-toko, di swalayan, segala macam gitu, ada saja ditemukan. Nah, kemudian eh, produk ini kewajiban sertifikat halal ini dipahamin betul oleh pelaku usaha menengah besar. Karena ternyata sertifikat halal, produk yang bersertifikat halal itu diminati oleh pelanggan gitu. Kenapa? Ketika produk itu bersertifikat halal, maka tidak ada batas pelanggan. Ya. Nah, contoh misalkan wine, ya. Kalau wine berarti bukan produk halal ya, produk minuman keras ya, produk non halal. Siapakah yang bisa meminum wine? Atau misalkan produk babi panggang gitu ya. Siapa yang bisa memakan produk babi panggang? Adalah orang-orang dengan keterbatasan, pertama mungkin agamanya, ya, atau memang dilingkupi dengan orang dengan ketentuan tertentu, dia hanya bisa mengkonsumsi, dibolehkan mengkonsumsi itu. Jadi terbatas pelanggannya. Maka produsennya pun bikinnya nggak banyak, ya, sesuai dengan eh, rencana atau pasarnya, karena pasarnya sedikit, maka bikinnya juga nggak banyak. Ya, sekarang kita lihat misalkan kalau kita eh, dengar ya cerita di banyak negara-negara non Muslim ya, misalkan kayak di Singapura aja, ya Singapura masih banyak Muslim, tapi kondisi di Singapura juga kalau udah restoran itu halal, itu antriannya panjang banget. Apalagi di eh, negara-negara tertentu seperti Korea gitu ya, Eropa dan lain-lain itu antriannya panjang banget. Bahkan di Amerika, ya di Amerika pun juga sama seperti itu. Kalau ada restoran halal itu peminatnya banyak sekali. Nah, kenapa? Karena kalau restoran halal itu pelanggannya siapa saja, dari agama mana saja pun bisa, termasuk Yahudi, ya eh, orang Yahudi ya, termasuk Yahudi di agamanya, sukunya, segala macam ya, kaumnya ya, kaum Yahudi di Amerika atau di Israel ataupun apapun itu, ternyata Yahudi memiliki kekhususan juga dalam konsumsi produk ya. Namun ketika produk itu halal, ternyata masuk dalam standar Yahudi. Tapi kalau standar Yahudi belum tentu masuk standar halal. Nah, yang Muslim bisa mengkonsumsi, yang Nasrani bisa, Yahudi bisa, yang sukunya apa aja bisa, negaranya apa aja bisa. Jadi kalau restoran halal atau produk halal itu siapa saja bisa menjadi pelanggannya. Maka pasarnya jadi sangat luas. Bapak Ibu, pasarnya sangat luas, maka potensial sekali untuk usaha ya. Jadi para eh, pedagang, para pengusaha menengah dan besar, mereka memahami betul tentang pasarnya ini. Nah, namun tidak dipahami dengan baik oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia. Karena mereka memandang, lah ngapain juga harus sertifikasi halal, saya yakin kok halal produk saya. Atau ya sertifikasi halal nambah proses aja, orang saya laku juga kok dengan cara begini. Nah, padahal dengan tidak bersertifikat halal itu belum tentu dilirik oleh pelanggan karena orang sudah lebih halal lifestyle sudah makin meningkat sekarang gitu. Makanya pemerintah melihat bahwasanya selain dari kebutuhan memberikan pelindungan jaminan produk halal kepada konsumen ya, juga bagaimana para pelaku usaha mikro dan kecil memahami wajib itu tidak hanya untuk kebutuhan kita memberikan jaminan kehalalan produk gitu, tapi juga bagaimana pasar produk halal itu
tetap dapat diambil peluangnya oleh em, pelaku usaha mikro kecil. Jangan sampai nanti yang berusaha kerak telur, yang berusaha empek-empek atau makanan-makanan khas Indonesia adalah orang asing ya, yang mereka segera mengurusi sertifikasi halalnya. Sementara pelaku usaha mikro kecil kita masih dalam tahap tawar-menawar. Nah, disitulah latar belakang kenapa menjadi wajib ya Bapak Ibu. Jadi ada dua alasan paling tidak. Nah, di sini terjadi perkembangan-perkembangan ya, aturan-aturan yang mendasari pertama itu adalah Undang 33 2014, kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Nah, kemudian di Undang 33 ini ada terbit Undang-Undang baru Nomor 6 Tahun 2023, tapi nggak dicabut nih Undang-Undang 33-nya. Jadi di Undang 33 itu sebagian masih berlaku, sebagian direvisi di Undang-Undang Nomor 6, atau bahkan sebagian ada tambahan ya. Jadi kayak misalkan eh, masa berlaku sertifikat halal di Undang-Undang 33 itu 4 tahun. Nah, di Undang-Undang Nomor 6 ini bunyinya adalah sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan proses produk halal ya di Undang-Undang Nomor 6. Nah, ini sebetulnya juga kalau kita lihat ke internasional ya agak beresiko sih Bapak Ibu kalau sertifikat halal itu tidak ada masa berlakunya, karena akan dipertanyakan juga gimana sih kualitas daripada sertifikat halal kok nggak ada masa berlakunya ya. Nah, di sini di Undang-Undang Nomor 6 ini kalau ada penambahan produk, jadi misalkan nih di SPPG produknya menunya tadinya 100 ya, diajukan sertifikasi halalnya, maka di lampiran sertifikat halal ada 100 menu. Nah, kemudian 100 menu ini kemudian di tahun berikutnya nambah 50 menu. Nah, maka yang 50 menu ini disebut bagian dari perubahan komposisi bahan. Jadi ada menu baru di sini, maka diajukan 50 varian lagi untuk sertifikat halalnya. Nah, tapi yang 100-nya ya udah nggak usah gitu ya. Atau misalkan gini, SPPG lokasinya tadi ada di Gunung Kidul, ya, di kecamatan apa. Kemudian berpindah di Gunung Kidul juga, tapi kecamatannya berbeda. Berarti terjadi perubahan proses produk halal, karena proses produk halal itu menyangkut tempat, alat, dan eh, lokasi tempat dan alat, ya. Jadi itu termasuk bagian daripada proses produk halal, ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, maka harus diajukan kembali sertifikasi halalnya. Nah, baik. Em, Kenapa sih sebagai seorang penyelia halal harus paham tentang regulasi ya? Nah, insya Allah sedikit demi sedikit nanti Bapak Ibu akan paham ya, akan hafal dengan sendirinya. Kenapa? Karena pelaksanaan kewajiban sertifikat halal itu berdasarkan regulasi ini. Nah, Bapak Ibu sebagai peneliti halal adalah orang yang masuk dalam lingkup pengawasan. Jadi siapa saja sih yang diawasi? Di antaranya adalah keberadaan penyelia halal. Ya, berarti kalau kita diawasi, kita harus paham dong aturan-aturannya. Jangan sampai kita menjadi bagian yang mendapatkan risiko daripada pengawasan, tapi nggak tahu aturannya, ya. Sehingga ketika ada aparat hukum dan segala macam yang melakukan ini dan itu, Bapak pun paham, loh saya nggak melakukan kesalahan loh Pak, nggak perlu saya mendapatkan hal-hal seperti ini. Nah itu kenapa penting kita memahami tentang aturan, gitu ya. Nah, di Undang-Undang 33 ya Bapak Ibu disebutkan produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, apakah semua produk wajib bersertifikat halal? Ya, yang wajib itu adalah produk yang memang ada titik kritis kehalalan produknya. Kalau produk yang non halal udah jelas nggak wajib. Kalau produknya kategorinya tidak ada titik kritis halal, maka juga nggak wajib ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke sini ya. Jadi kalau bicara sertifikasi halal ada dua mekanisme ya Bapak Ibu, ada reguler, ada self declare. Nanti kita lihat lebih jauh ya. Kita masuk dulu ke regulasi. Nah, tadi di Undang-Undang 33, Undang-Undang Nomor 6 ini adalah hal yang sifatnya umum ya, ada di sini.
Nah, kemudian tadi ada PP 39 ya, tapi udah dicabut Bapak Ibu. Eh, yang berlaku sekarang adalah peraturan Eh, Mohon maaf mungkin Bu Lady jaringannya trouble ya Bapak Ibu. Kita tunggu saja nge-freeze ibunya. Ya, ya Bapak Ibu yang maaf belum, saya ya Ibu silakan. sempat itu Tadi eh, nge-freeze ya Bu ya. ya sempat eh pelempar, tapi udah baik, kita lanjut. Baik, nah terus tadi kita balik lagi ke sini. Apakah semua produk itu wajib atau enggak? Tadi ya. Nah, di sini wajib yang memenuhi ketentuan ada titik kritis halalnya. Nah, lihatnya di mana? Nah, untuk melihat apakah produk itu wajib atau enggak, Bapak Ibu bisa lihat di sini nih. Jadi, eh, boleh dibilang ini adalah daftar produk ya, sebetulnya, tapi kemasannya dalam keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021. Jadi, daftar produk yang wajib bersertifikat halal. Jadi, kalau 748 ini em, masuk kategori selain makanan dan minuman ya. Nah, kalau makanan dan minumannya di 944. Di sini juga ada mamin Bapak Ibu, tapi yang maminnya udah dicabut ya. Tinggal yang selain maminnya aja. Nah, kalau mau lihat mamin, jenis mamin yang masuk kategori wajib itu ada di 944 tahun 2024 ya. Kemudian eh, kalau mau ngecek produk kosmetik yang wajib, lihat di 748 ya, yang wajib sertifikasi halal itu apa aja gitu ya. Nah, terus ada eh, bahan atau produk yang memang tidak ada titik kritis halalnya. Misalkan produknya yang memang berasal dari apa bahan kimia sintesa laboratorium gitu ya, atau bahan mineral. Nah, itu kan nggak ada titik kritis kehalalannya di situ, nggak bukan berasal dari hewan, tidak ada dengan potensi mengandung hewan, berarti nggak ada titik kritis halalnya ya. Nah, itu bahan yang masuk ke dalam kategori itu ada di Keputusan Menteri Agama 1360. Nah, ini disebutnya bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Nah, kemudian kalau kita di SPPG dalam memproduksi MBG kan harus ada standarnya, aturannya, acuannya. Kita pakai apa? Namanya sistem jaminan produk halal. Nah, ini diatur di Keputusan Kepala Badan nomor 20 tahun 2023 ya, tentang sistem jaminan produk halal ya. Nah, itu Bapak Ibu apa eh, kurang lebih secara umum ya regulasi-regulasi yang Bapak Ibu harus apa regulasi-regulasi mendasar ya yang Bapak Ibu harus ketahui ya dalam kita sebagai penyelih halal yang berada di SPPG. Nah, saya coba ini dulu sedikit ya Bapak Ibu website ya. Ke website. Nah, Bapak Ibu kalau memerlukan sesuatu yang sifatnya kaitan pencarian atau regulasi apa jaminan produk halal gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengunjungi website BPJPH. Nah, sebentar ya Bapak Ibu. Eh, saya share dulu. Nih. Nah, ini ya. Ini di Google kita ketik bpjph.halal.go.id ya. Nah, kenapa penting ini? Ya, karena insya Allah hari-hari Bapak Ibu akan sering mengunjungi website BPJPH ya. Selain tadi Bu Ayu udah bilang aplikasi ya. Nah, ini saya klik dulu. Nah, tadi kita ngomongin regulasi. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu regulasi ya, lihatnya di mana? Di sini. Nah, kayak undang-undang di sini, peraturan pemerintah di sini gitu ya. Nah, mau lihat tadi keputusan Menteri Agama ya, kita coba langsung keputusan Menteri Agama aja.
Nah, keputusan Menteri Agama tadi kayak makanan dan minuman, ya, ada 9 KMA 944 tahun 2021. Oh, aduh, websitenya sedang ini ya, aduh. Oh ya Bapak Ibu mohon maaf, ini sedang gangguan ya Bapak Ibu. Ya, sedang betul ya. Saya baru buka, mohon maaf hari ini. Ya, jadi eh, apa? Mudah-mudahan cepat gangguannya nggak ada nanti. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek ya di website BPJPH terkait itu. Jadi kalau misalkan kayak di KMA 944 nih ya, em, apa? SPPG masuk ke dalam jenis produk wajib bersertifikat halal. Nah, jenis produknya apa? Adalah penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Ya, masuk ke dalam jenis produk penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Maka SPPG masuk ke dalam kategori wajib. Ya, nah di situ. Terus kalau Bapak Ibu mau ngecek ini, ya ini karena lagi gangguan ya Ibu, tapi paling nggak saya nyampain dulu sekilasnya ya. Pengen tahu nih Bapak Ibu, apakah SPPG mana sih yang sudah bersertifikat halal gitu ya? Sebentar, saya coba. Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu pengen tahu SPPG mana yang sudah bersertifikat halal gitu. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau ini kita tadi ngomongin regulasi ya. Nah, bisa pencarian data yang ada di eh, BPJPH ya. Jadi kita masuk lagi. Nah, nih. Nah, kalau mau ngecek, misalkan cek produk halal gitu ya. Nah, bisa nyebutin nama SPPG-nya, terus atau nama pelaku usahanya, atau nomor sertifikat halalnya. Nah, dicek, nanti akan eh, keluar informasinya. Ya, atau mau ngecek, saya mau bikin apa eh, eh, bahan apa menu gitu ya, pengen ngecek saya beli bahan ini. Nah, bisa di eh, ketik nama produknya apa atau nomor sertifikat halalnya itu betul atau tidak. Atau pengen tahu produk itu udah bersertifikat halal atau belum gitu ya. Atau produk mana yang pengen beli bahan tambahan pangan, misalkan pengembang adonan gitu atau eh, tepung apa gitu ya. Maka ketik di sini akan keluar nanti eh, apa pencarian bahan atau produk yang sudah bersertifikat halalnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ke materi. Ya, baik. Nah, ini tadi ya eh, regulasi secara umum ya, meskipun masih ada sejumlah beberapa, tapi paling tidak ini menjadi yang pokok ya, yang Bapak Ibu harus ketahui gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin penyelih halal diawasi ya, itu bisa dilihat nanti di pasal-pasal pengawasan ya, apa aja sanksinya gitu ya. Terus apakah kalau terkait pelanggaran jaminan produk halal ini ada sanksi pidana, ada sanksi apa gitu. Nah, eh, itu juga yang perlu Bapak Ibu ketahui ya sebagai seorang penyelih halal. Nanti bisa lihat di PP 42 tahun 2024. Baik, kita lanjut dulu. Nah, pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal ini, ya Bapak Ibu, pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal ini seyogianya diberlakukan di 17 Oktober 2019. Ya, jadi waktu itu di Undang-Undang 33, kemudian PP-nya pasal PP 31 ya tahun 2019 ya. Nah, kemudian eh, belum diberlakukan ya waktu itu. Nah, sehingga terjadi apa eh, eh, dimundurkan ya, dimundurkan pemberlakuannya. Jadi yang berlaku di 17 Oktober 2019 itu adalah bagi pelaku usaha menengah besar
bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal sebelumnya. Jadi dia tidak boleh putus sertifikat halalnya, wajib memperpanjang. Nah, kemudian terbit PP 39 ya tahun 2021 itu tahapannya adalah penahapannya untuk makanan dan minuman itu diberlakukan kewajibannya 17 Oktober 2024 ya 2024. Nah, namun ada kemunduran kembali ya waktu itu dengan terbitnya PP 42 tahun 2024 ya. Jadi untuk pelaku usaha menengah besar tetap berlaku di 17 Oktober 2024, tapi untuk pelaku usaha menengah besar dimundurkan 2 tahun, jadi 17 Oktober 2026. Ya, jadi seperti tadi Bu Ayu bilang, nah jadi kalau di tanggal 17 Oktober 2026 pelaku usaha belum memiliki sertifikat halal, baik itu mikro dan kecil ya, maka akan ada sanksi. Nah, sanksinya sanksi apa? Sanksi administratif. Sanksi administratif itu seperti apa? Pertama ada teguran dulu secara tertulis ya. Kemudian eh, tegurannya apa? Diminta untuk mengurus sertifikat halal segera. Mungkin diberi waktu 1 bulan ya. Kalau nggak juga berarti ya produknya harus eh, ya tidak boleh beredar sesuai dengan seperti itu. Harus beredar sesuai dengan ketentuan ya. Kalau memang produknya halal ya disertifikasi halal. Kalau produknya non halal harus diberikan keterangan tidak halal. Nah, keterangan tidak halal itu apa? Sesuatu yang berupa informasi atau gambar yang menyatakan produk itu mengandung bahan yang diharamkan. Jadi kalau misalkan mengandung babi, ya ada informasi mengandung atau berasal dari babi, eh, sifatnya jelas, tegas, dapat dibaca dengan baik oleh pelanggan. Ya, jadi seperti ketentuan yang ditetapkan oleh BPOM, ada logo kepala babi berwarna merah dan ada tulisan mengandung babi atau berasal dari babi berwarna merah. Jadi clear bahwasanya pelanggan itu bisa membaca dengan baik. Ya, nah, em, kalau dia memang halal ya, produsen mengklaim. Jadi kayak SPPG ini kalau sepemahaman saya, Pak Presiden mengatakan kalau produknya memang penerima manfaatnya untuk MBG, penerima manfaat dari MBG itu ada Muslim, maka wajib disertifikasi halal. Tapi kalau penerima manfaatnya semuanya non-Muslim, silahkan tentunya dapat dilabelin non halal ya. Labelin non halalnya gimana? Ya dengan tulisan misalkan memang bahannya ada bahan babi ya, mengandung babi atau berasal dari babi. Itu dilabelin mulai dari dapurnya ya SPPG-nya sendiri juga dengan eh, produknya ya. Jangan sampai salah antar ya. Jadi di situ pentingnya pelabelan ya. Jangan sampai produk yang memang harusnya non halal kesampaikan ke penerima manfaat yang Muslim gitu ya. Nah, di situ pentingnya pelabelan untuk setiap distribusi daripada produk ya. Nah, em, kalau apa? Berarti kalau belum memiliki sertifikat halal, ya nggak bisa dulu, nggak bisa beredar dulu, nggak bisa berproduksi dulu, urus dulu, ya. Kalau nggak juga ada risiko sanksi administratif, ya. Kalau nggak mau ikutin juga, ya ditarik produknya dari peredaran, ya. Kalau ada pelanggaran, misalkan produknya sudah bersertifikat halal, kemudian tidak dijaga kehalalan produknya, ya. Nah, itu ada tadi denda administratif, ditarik produk dari peredaran, dicabut sertifikat halalnya. Kalau dia sudah bersertifikat halal. Nah, denda administratif itu paling besar berapa? Bisa sampai kisaran 2 miliar ya. Jadi di PP 42 disebutkan di situ. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya nanti ya website BPJPH bagaimana yang tadi. Apa saja ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau disebutkan apakah ada sanksi yang sifatnya ditangkap gitu ya. Nah, kalau di regulasi itu disebutkan administratif. Jadi kita pun ketika misalkan ada kondisi-kondisi begitu dapat memberikan edukasi ya. Ketika ada pelanggaran ya ininya seperti ini karena kita tidak lebih melihat apa regulasi itu tidak lebih melihat harusnya seseorang itu mendapatkan ini dong kalau dia begini gitu. Tidak, tapi adalah kemaslahatan keumatannya ya. Jadi yang utama bagaimana produsen itu bertanggung jawab secara moral ya, secara penuh gitu bahwasanya
memberikan jaminan produk halal itu adalah hak daripada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29. Nah, kemudian berikut ya, tujuannya apa gitu? Tujuannya adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan jaminan ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang mengkonsumsi atau menggunakan produk ya, dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha yang memproduksi ataupun menjual daripada produk halal. Nah, sejak terbitnya Undang-Undang 33, maka penyelenggara sertifikasi halal itu dilaksanakan oleh pemerintah dengan penyelenggaranya adalah BPJPH ya. Nah, ini di regulasi masih disebutkan di situ di bawah Kementerian Agama, namun sekarang ada perubahan di zaman Pak Prabowo, terbitnya Perpres 53 tahun 2024 ya, bahwasanya langsung di bawah Presiden sekarang, tapi bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, Bapak Kepala Badannya. Nah, Makanya Bu, maaf Bu, dia ada silakan, ngantuk ini silakan. Bu, dia ada ngantuk Baik, ini Bu. baik, silakan, silakan. Senang hati. Untuk jaminan produk halal itu kalau di dapur, oke lah kita bisa menyiapkan segala kebutuhannya, lah, apa persyaratannya. Kalau untuk supplier itu gimana Bu? Itu kan ada memang PIC. PIC ini kan yang bertanggung jawab terhadap supplier supplier yang di luar. Apakah itu mau dibuatkan juga itu sertifikasi halal itu? Oh iya, dengan Bapak siapa? Pak Bapak Guntur, Bu. Bapak Guntur, iya. Nah, Pak Guntur, apa nih Pak Guntur udah jauh ya ininya ya, eh, apa penelusurannya ya, nih kayaknya harus gimana ya. Jadi kalau sertifikasi halal, semua bahan yang digunakan wajib halal. Ya, Sayur itu, Bu. Terutama eh, sayur. Itu ya, gimana ke jadi petani di akhir kan jarak kita kan tidak tahu Bu. Kan kita belanja kan ke pasar. Di hmm, pasar itu kan kalau sayur itu kan tidak ada tempat, dia kan jualannya di jalan. Masa harus oh ke petaninya itu? baik baik, ya Pak Guntur. Nanti kita lebih jauh ya Pak Guntur ya. Jadi kalau bahan itu kan bahan itu ada yang eh, bahan yang wajib bersertifikat halal itu adalah bahan yang memiliki titik kritis kehalalan produk. Nah, titik kritis kehalalan produk itu pertama bahan itu berasal dari hewan ya atau turunan hewan. Jadi kalau dari hewan udah pasti risikonya apakah betul hewannya halal atau tidak. Kalaupun halal udah yakin halal belum ya penyembelihannya bagaimana. Terus potensi menggunakan unsur hewan ya atau unsur turunan hewan gitu ya. Nah, itu adalah memiliki titik kritis kehalalan. Maka bahan yang kita beli terkait bahan itu adalah wajib bahan yang sudah bersertifikat halal. Contoh misalkan kayak minyak goreng, meskipun minyak gorengnya dari sawit, tapi kan ada segala proses. Kita nggak tahu bahan yang ditambahkan apa. Berpotensi ada bahan-bahan tambahan yang berasal dari hewan. Atau misalkan daging, ya. Maka daging yang dibeli harus daging yang bersertifikat halal. Ya. Nah, terus bagaimana dengan sayur, telur, susu, misalkan. Nah, dalam kategori bahan itu disebut dengan bahan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi kalau misalkan bahannya sayur, sayur yang memang berasal dari petani tidak ada pengolahan apapun, cabai, apa sayur kangkung dan segala macam, maka yang perlu kita perhatikan di situ adalah bagaimana proses jangan sampai dia terkena najis. Itu. Nah, jadi itu kalau kategori begitu, kategori bahan yang tidak harus bersertifikat halal. Nah, mungkin kita akan bahas lebih detail nanti itu ya, Pak Guntur ya. Iya, biar nggak ngantuk ini. Ya, baik. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau Oh, berarti ditanyakan. termasuk oh berarti yang diutamakan hewan. Yang diutamakan hewan. Iya, iya, betul. Jadi, bahan yang wajib sertifikasi halal. Jadi, suatu bahan itu titik kritisnya adalah pertama, bahan itu berasal dari hewan. Yang kedua, berpotensi mengandung unsur hewan. Ya. Yang ketiga adalah berpotensi adanya terkontaminasi najis atau tidak, gitu. Nah, namun dalam sekarang pengolahan produk ya,
Meskipun kayaknya kita banyaknya masaknya sayur-sayur aja gitu ya, misal gitu ya, suatu catering misalkan, saya tuh menunya jarang betul hewan gitu, jarang betul pakai daging, banyakkan sayur misalkan. Apakah tidak disertifikasi halal? Tetap wajib sertifikasi halal, karena kondisi bahan-bahan sekarang, misalkan kayak minyak goreng. Minyak goreng itu apakah betul hanya digunakan minyak apakah betul tidak ada zat tambahan apapun? Sulit sekali kita menentukan sekarang. Kayak kecap misal, ya, berasal dari kedelai pilihan misalkan kayak gitu. Nah, dalam pembuatan kecap itu apakah tidak ada proses lain-lain ya, fermentasi dan segala macam gitu yang berisiko ada unsur hewan dan berpotensi mengandung unsur hewan. Baik, kita lanjut dulu ya sedikit ya sebelum kita masuk Iya ke Bu, siap Bu. eh, tugas dan tanggung. Ban, ban, udah, ban suruh laminating di Mas Faza. Laminating kok nih. Baik, ya. Eh, ya, Bapak Ibu udah mau jam 2 aja ya. Nah, masuk penahapan ya. Jadi, eh, karena ada pengunduran, jadi pemerintah melihat bahwasanya kesiapan daripada produsen, pelaku usaha untuk dikenai wajib itu masih belum, maka dia diundurkan. Nah, tahun 2026 ini itu masa wajib bersertifikat halal itu udah masuk kategori produk pelaku usaha mikro dan kecil ya, makanan dan minuman. Kemudian produk-produk lainnya juga masuk ya Bapak Ibu. Ada kosmetik ya, barang gunaan ya, itu udah masuk ke dalam tahun 2026 ini. Nah, baik. Kemudian untuk melihat jenis produk yang wajib bersertifikat halal tadi ya kurang lebih ini bisa di KMA tadi 748 atau 944 yang khusus makanan minuman ya. Nah, ini eh, persyaratan sertifikasi halal nanti Bapak Ibu bisa lihat apa eh, tata cara dan ininya di website BPJPH ya, dan ini ada panduannya. Nah, sedikit saya sampaikan Bapak Ibu. Sekarang kita ngomong reguler ya Bapak Ibu ya. Reguler, sertifikasi halal reguler karena ada Safeligla reguler. Kalau reguler itu eh, sebagaimana kayak SPPG masuk kategori reguler. Kalau self declare itu untuk kategori produk rendah risiko. Nah, eh, caranya gimana? Mempersiapkan semuanya dulu, penyelih halalnya, ikut pelatihan penyelih halal dulu, menyiapkan bahannya halal, prosesnya halal ya, semuanya. Nah, kemudian membuat akun ya membuat akun di Si Halal di aplikasi PPCPH, kemudian mengupload semua dokumen. Kemudian memilih lembaga pemeriksa halal. Jadi SPPG kalau mau sertifikasi halal nanti harus dipilih mau LPH mana yang mau dipilih. Misalkan kayak di em, Malang gitu ya. Di Malang itu ada LPH-nya LPH Umbrau, Universitas Brawijaya, ada lain-lain. Atau mau di eh, Bogor itu ada IPB. Atau ada ormas ya, misalkan ada em, apa? Banyak lah ya ormas misalkan seperti LPH NU atau LPH lainnya ya, banyak sekali ormas yang sudah menjadi LPH. Nah, dipilih LPH-nya nanti LPH-nya menghitung biaya berapa pelaku usaha daftar, kemudian dilakukan pengecekan dokumen dan segala macam. Eh, Setelah itu audit ya, auditor halal dari LPH ke pelaku usaha, dan maka ketika audit itu dipastikan proses produksi sedang berlangsung dan dipastikan semua nama varian, nama produk itu didaftarkan mana yang akan masuk dalam lampiran sertifikasi halal. Nah, setelah itu setelah diaudit difatwakan oleh Komisi Fatwa MUI. Kalau seandainya sudah eh, apa eh, terbit surat ketetapan halalnya, berdasarkan surat ketetapan halal maka terbitlah sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus eh, bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal wajib mencantumkan label halal. Ya, baik. Eh, Sebelum kita masuk kepada tugas dan fungsi daripada penyelia halal,
Mungkin kita buka sesi pertanyaan dulu ya, Ya, eh, Bu Rahma ya. Disilakan, saya izin sambil ngecas ini, ngambil kabar casan sebentar. baik. Silakan. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu silahkan untuk mempersiapkan pertanyaannya. Tapi tadi di kolom chat saya sudah menemukan satu pertanyaan ya dari Ibu. Bentar, saya scroll dulu. Ibu Dina Utami ya tadi ya. Ibu Dina Utami, pertanyaannya, Ibu Lady izin yang dimaksud titik kritis halal itu bagaimana? Ya, ya. Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Dina Utami tentang titik kritis halal itu apa? Dan yang berikutnya Ibu Sirin ya. Katakan jika suatu produk itu berlogo dan berlogokan halal, namun misalnya di lapangan terdapat bahan-bahan yang memang dapat bentar. Ibu maaf saya bacakan saja satu pertanyaan tadi yang pertama Baik, Bu ya. Ibu Dina Utami bertanya tentang titik kritis itu apa? Titik kritis kehalalan produk itu apa gitu? baik, baik Bu Rahma, saya jawab singkat ya, karena sebetulnya ada materi juga ya si Bu Rahma ya terkait itu ya. Oh ya, Itu adalah potensi suatu kondisi eh, di mana suatu produk itu berpotensi menjadi tidak halal atau haram. Nah, itu disebut dengan titik kritis kehalalan produk. Nah, potensi titik kritis ini bisa dari bahan ataupun bisa dari proses. Jadi misalkan em, misal nih bikin coklat ya, ya, eh, atau es krim gitu ya. Potensi titik kritisnya dari mana? Bisa dari bahannya. Apa saja bahannya ya? eh, Ketika ada bahan tambahan yang mengandung gelatin, maka gelatin itu adalah bagian dari titik kritis kehalalan produknya. Maka gelatinnya mesti dipastikan gelatinnya adalah dari gelatin eh, sapi, jangan sampai berasal dari gelatin babi gitu ya. Em, atau yang lain, misalkan berasal dari proses produk halal. Proses produk halal itu misalkan ini ada kita warung makan ya, cuman kondisinya kayaknya crowded banget gitu ya, terus berdekatan dengan eh apa toilet sebelah atau segala macam. Titik kritisnya mana? Nah, potensinya bisa kontaminasi dari najis. Kalau seandainya pencucian piring atau pencucian bahan-bahan yang berdekatan dengan toilet ya segala macam, maka dipastikan kita memiliki prosedur, memiliki sarana prasarana yang memadai sehingga tidak ada potensi kontaminasi dari najis. Nah, itu yang dimaksud dengan titik kritis kehalalan produk. Ya, nah, lanjut Paham, Bu Bu, Rahma. paham. Baik, makasih. Mungkin ada satu lagi Bu ya dari Bu Rika Lestari. Silakan nih Bu Rika, langsung saja Ibu. Izin Bu bertanya. Ya, silahkan Bu. Ini Bu, kita kan ini sudah ikut pelatihan dan sudah mendapatkan sertifikat untuk sertifikat halalnya. Kan nanti kan kita bisa membuat tuh label halalnya tuh Bu. Hmm. Apa dari pihak SPPG apa perlu tuh Bu mencantumkan setiap misalnya kita pada saat pembagian ompreng apa kita labelkan di ompreng kita atau di mana Bu? Atau kita bikin brosur kah atau bagaimana Bu? Mohon Oh, arahannya Bu. baik, makasih Bu Rika. Jadi di ketentuan wajib di PP 42 itu setiap pelaku usaha yang sudah, berarti setiap SPPG sudah memiliki sertifikat halal, berarti pertama diinformasikan di SPPG-nya. Ya, jadi bisa ada banner ataupun ada tempat tertentu di dinding atau apa SPPG ya. Nah, kemudian di apa? Di setiap distribusi ya. Nah, dipastikan itu tersampaikan bahwasanya ini memang sudah bersertifikat halal loh gitu ya. Nah, saya kurang tahu persis detail pengaturan di BGN seperti apa ya. Namun itu alangkah lebih baiknya eh, kalau setiap yang dilabelin setiap tray itu bisa dilabelin ya. Tapi kalau seandainya tidak gitu ya, paling tidak setiap pendistribusian itu sudah terklarifikasi, terinformasi bahwasanya itu adalah halal ya. Jadi kalau di ketentuan regulasi adalah di setiap baik kalau di kemasan itu di setiap bagian terkecil yang memang dijual
ya kalau di kemasan. Jadi misalkan permen, permen yang terkecil yang dijual itu di bagian yang mana gitu ya? Di ini oh di kemasan ini berarti di kemasan 10 isinya 10 bungkus 10 biji yang kecil-kecil gitu ya, 10 buah yang kecil-kecil. Berarti di kemasan yang 10 buah itu di kemasan terakhir yang kecil-kecilnya enggak karena itu tidak masuk bagian yang dijual gitu. Jadi bagian mana kurang lebih begitu ya, Bu Rika? Ya, Bu, Terima terima kasih kasih, Bu. nama Bu Rika. Baik, Ibu, satu kita lagi. satu lagi mungkin Sup. Bu ya. Pak Menanggapi Muhammad yang tadi. Fadil, silakan Pak. Ibu, izin Bu, jadi saya ingin bertanya, ini di tempat kami kemarin saya konfirmasi ke petugas Kemenak, ternyata RPHU kami tidak ada yang bersertifikat halal, Ibu. Apakah tidak ada jalan keluar untuk kami di SPPG ini mengurus halal di wilayah kami? Karena ada yang punya Ibu, tapi dia di Kabupaten seberang Ibu, Oh, baik, baik. yang kalau kita pesan dagingnya dari sana itu jaraknya lumayan jauh Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Pak Fadil. Nah, Pak Fadil ini juga Pak Fadil. Sertifikasi halal itu yang harus kita bangun tuh memang ekosistem ya. Nggak bisa sifat Mungkin Ibu Lady terlempar lagi ya. Kita tunggu saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum absen silahkan ya. Nanti akan absennya pada pukul 15.00 itu akan langsung otomatis berakhir, nggak bisa absen lagi. Sambil kita tunggu Bu Lady, lempar lagi. yang kelempar ya. Iya, terlempar lagi ya Bu ya. Pak Fadil lokasinya ada di mana? Ibu di Polewali Mandar Ibu, Sulawesi Barat. Sulawesi Bulbar. Barat. Iya, ini sebetulnya ya Pak Fadil, kalau kita lakukan koordinasi dengan baik di setiap wilayah kota dan kabupaten, insya Allah tuh nggak ada kendala sebetulnya gitu ya. Karena apa sih sebetulnya yang menjadi masalah kenapa RPH RPU setempat belum bersertifikat halal gitu ya? Kecenderungan yang kami biasa temukan itu adalah memang belum ada konsentrasi ya, fokus daripada pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat untuk RPH-nya disertifikasi. Padahal kalau mau disertifikasi kan tinggal diajukan saja. Ya, tinggal diajukan terkait pembiayaan ya insya Allah ya adalah pembiayaan ya. Orang kita kota kabupaten di Indonesia itu memiliki anggaran ya. Jadi kalau pembiayaan sertifikasi halal juga kan nggak begitu mahal gitu. Ya, kalau RPH RPU ya mungkin kisaran bisa 2 juta, 3 juta mungkin ya sekitar segitu. Tapi untuk RPH seperti itu kayaknya eh, fokus masalahnya adalah karena memang belum fokus pemerintah daerah setempat untuk memandang RPH RPU itu wajib disertifikasi halal. Dan mungkin eh, apa dari RPH RPU-nya juga mungkin belum melakukan komunikasi secara intensif kepada pejabat daerah terkait. Nah, karena ini urusan kita adalah urusan umat ya, jadi mungkin mohon bantuan Kepala SPPG di eh, Sulawesi, di tempat Pak Fadil ya, Sulawesi Barat, melakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan dan bagaimana bisa terhubung dengan Pak Camat ya, Pak Camat ataupun lebih tinggi ya sebelum kita ke Pak Bupati ya tentu ke Pak Camat dulu ya. Nah, karena kalau seandainya tidak disertifikasi halal di eh, tempat kita RPH RPU-nya, maka dagingnya wajib halal ya, tetap aja wajib, nggak bisa nggak akan lolos sertifikasi halalnya. Otomatis kan kita jadi beli daging di tempat yang lain akan lebih mahal gitu ya, dan juga resiko kontinuitas dan jaminan bahwasanya akan digunakan daging itu juga tentu akan terkendala ya. Nah, oleh karena itu, mumpung belum 17 Oktober 2026, jadi kalau udah 17 Oktober 2026, itu RPH RPU yang nggak bisa beroperasi dulu sebelum bersertifikat halal gitu. Nah,
kita dorong nih. Jadi mohon bantuan Pak Fadil, komunikasi dengan Kepala SPPG, bagaimana kita mendorong segera RPH yang ada di lokasi segera dapat bersertifikat halal. Jadi kita melihatnya itu sebetulnya bukan kendala ya, tapi adalah bagaimana kita dapat membangun ekosistem ini gitu. Karena kalau tanpa misalkan seperti ini nih, tidak masifnya sertifikasi halal SPPG, bisa jadi RPH, RPU juga ngerasa ya udahlah gitu. Saya wajib nggak wajib ini, atau mereka juga nggak terpapar informasi bahwasanya itu wajib bersertifikat halal. Itu mungkin dari saya, Pak Fadil. Nah, mungkin izin kita lanjut dulu materi ya. Ternyata udah 1 jam. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu materi. Saya izin share screen kembali ya. Kita masuk sekarang kepada tugas dan fungsi dari penyelih halal ya. Nah, eh, penyelih halal adalah bagian daripada pelaku usaha ya. Jadi kalau SPPG berarti disebutnya SPPG itu adalah sebagai produsen ya atau pelaku usaha di sini. Nah, pelaku usaha sebagai SPPG sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur. Nah, maka baiknya Bapak Ibu di SPPG itu ada banner-banner ya yang menyatakan bahwasanya kita mendorong untuk kepatuhan sertifikasi halal, atau informasi yang kita sampaikan juga benar dan mengedukasi ya. Kemudian kewajibannya adalah tidak boleh mencampurkan antar produk halal dan tidak halal ya, baik itu lokasi, tempat, dan alat. Nah, berarti kalau misalkan di wilayah tertentu, eh, misal nih di Papua, kami penerima manfaatnya non-muslim semua, kita nggak ada yang muslim gitu kan. Oke, nggak apa-apa, silahkan. Ya, berarti boleh memproduksi non halal ya, sesuai dengan eh, eh, penerima manfaatnya. Tapi pastikan tidak ada peminjaman peralatan, bahkan produksi bersama untuk yang penerima manfaat yang halal itu nggak boleh. Kalau seandainya ada satu penerima manfaat yang muslim, wajib tidak boleh di sana ada produksi yang non halal, wajib halal semua. Seperti itu, ya. Terus kewajiban kedua adalah memiliki penyelih halal. Terus yang berikutnya melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJP. Artinya di sini kalau ada produk baru, ya wajib disertifikasi halal ya. Dan ini dilaporkan secara berkala di akun pelaku usaha nanti. Nah, kemudian kalau sudah memiliki sertifikat halal, apa kewajibannya? Ya, em, mencantumkan label halal, menjaga kehalalan, terus tetap ya menjaga kehalalan ini ketika memisahkan lokasi, tempat dan alat terkait produk halal dan tidak halal ya. Kemudian memperbaharui sertifikat halal ketika ada perubahan komposisi bahan atau proses produk halal, kemudian melaporkan perubahan komposisi bahan atau proses produk halal. Ini, nah sekarang kita masuk penyelih halal ya. Jadi itu kewajiban pelaku usaha. Tadi salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memiliki penyelia halal. Nah sekarang nih penyelih halal ini ngapain sih tugasnya? Tadi kita udah bicara tugasnya bertanggung jawab terhadap proses produk halal di SPPG bagi penyelih halal SPPG. Berarti MBG yang dihasilkan siapa orang yang memberikan jaminan adalah penyelia halal. Nah, apa aja tugasnya ya penyelia halal? Pertama adalah mengawasi proses produk halal di perusahaan. Nah, jadi mengawasi proses produk halal di SPPG. Ngapain kerjaannya mengawasi? Ya, berarti pertama kalau mengawasi itu kita siapkan sistemnya, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mampu mengawasi? Nah, Bapak Ibu, pertama siapkan prosedurnya, ya. Harus disiapkan SOP-SOP yang terkait ya. Nah, misal nih di SPPG. Di SPPG itu ada accountingnya, ada tukang masaknya, ada yang purchasingnya, ada yang bagian belinya gitu ya. Meskipun mungkin kalau SPPG swasta yang belinya yayasan gitu ya. Nah, namun disinilah tugas penyelih halal mengawasi semua proses produk halal, termasuk pembelian bahan. Ya, pembelian bahan, pemasakan bahan, produknya udah jadi, ditempatin di mana,
itu menjadi tanggung jawab daripada penyelih halal. Aduh, gimana dong caranya gitu? Saya kan waktunya cuman bekerja di SPPG itu 12 jam. Bagaimana cara saya ngawasin? Nah, maka siapkan prosedurnya Bapak Ibu. Kemudian kan siapkan perpanjangan tangan Bapak Ibu di setiap SPPG. Bapak Ibu penyelih halal ya. Di SPPG itu Bapak Ibu memiliki perpanjangan tangan. Jadi eh, bagian purchasing ada prosedur pembelian bahan wajib halal ya. Terus eh, sudah diedukasi nih kepada bagian purchasing. Maka penyelih halal akan kontrol kepada bagian purchasing. Terus juru masak. Masaknya bahannya yang halal yang ini ya. Nggak boleh nanti dekat eh, apa nyucinya di toilet gitu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh cucinya berdekatan dengan got gitu. Pokoknya ketika masak dan segala macam nih ketentuannya harus begini. Berarti ketika kepada juru masak, SOP cara memasak segala macam clear nih disampaikan kepada juru masak. Jadi penyelih halal menegaskan ada SOP-nya udah dibuat. Nah, bagaimana cara mengontrolnya? Mengontrolnya tentunya melalui daripada juru masak ya. Nah, dan lain-lain ya, bagian penerimaan bahan misalkan, bagian penerimaan bahan nih datang bahan dari yayasan ya. Bahan dari yayasan datang. Kita pesennya ini. Berarti ada pengecekan bahan datang ya. Nah, pengecekan bahan datang. Bahan yang datang ini udah taruh aja di gudang. Ya enggak lah. Bagian gudang harus mengecek sebelum ditaruh di gudang. Jangan main taruh dulu aja. Ketika diterima dicek dulu sesuai tidak, betul tidak bersertifikat halal. Misalkan pesennya terasi A, ya ternyata datangnya terasi B. Terasi B-nya pas dicek ternyata mengandung lemak babi misalkan gitu. Padahal kita pesennya yang begini. Nah, ini bisa kecek ketika pengecekan bahan datang. Jangan sampai juru masak udah masak ternyata terasinya mengandung lemak babi. Nah, berarti ini ada risiko ketidakhalalan jadinya karena ada proses yang tidak dilakukan. Nah, di situ perlu disiapkan prosedurnya, perlu diawasi prosesnya. Nah, jadi di kebagian gudang penyelih halal juga orang gudang perpanjangan penanggung jawab gudang juga perpanjangan tangan daripada penyelih halal ya. Jadi pengawasan dapat dilakukan oleh penyelih halal dengan kita menyebutnya itu ditetapkan tim manajemen halal ya. Jadi penyelih halal sebagai koordinatornya ya. Kemudian tim manajemen halalnya bagian-bagian yang tadi merupakan sarana bagi pembantu bagi penyalih halal dalam mengawasi proses produk halal di perusahaan. Kemudian tugas penyalih halal berikutnya adalah menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Kemudian mengordinasikan. Jadi seorang penyalih halal itu tidak hanya persyaratannya muslim, memahami tentang syariat Islam tentang halalan produk, tapi mampu juga melakukan koordinasi, mampu melakukan manajerial. Jadi eh, dalam hal ini, ketika Bapak Ibu sudah ditetapkan sebagai penyalih halal, sama-sama kita tingkatkan kompetensinya Bapak Ibu. Bagaimana melakukan koordinasi, manajemen, pengaturan dengan baik, ya, koordinasi, manajemen yang baik ya, manajer yang baik ya, Bapak Ibu. Karena tadi tugasnya adalah mengawasi PPH, tapi tidak hanya untuk satu unit, tapi semua unit yang ada di SPPG menjadi bagian daripada tugas dari Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalkan ada auditor halal melakukan audit, maka penyalih halal yang melakukan pendampingan yang menemani gitu ya. Nah, ini perbedaannya pasal 58 ini ayat 1 untuk yang reguler, kalau ini untuk yang self declare. Jadi kalau di apa di eh, eh, self declare di pelaku usaha rendah risiko yang melakukan pemeriksaan atau auditnya itu adalah pendamping PPH. Jadi istilahnya aja yang diganti di sini ya, melakukan mendampingi pendamping PPH di sini. Nah, baik, kita masuk ke pasal 59 ya di PP 42 ini ya Bapak Ibu. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 1, penyelih halal bertanggung jawab untuk apa? Nah, Bapak Ibu jangan dibayangin
repotnya ya enggak ya Bapak Ibu. Insya Allah di BPCPH nanti melalui Halal Institute sudah membantu kita menyiapkan template-template yang dibutuhkan oleh penyelia halal dalam membuat prosedur. Ya, intinya adalah tadi bagaimana kita memiliki niat yang kuat karena Allah ya Bapak Ibu, ikhlas karena Allah. Itu tugas kita memang memberikan jaminan produk halal. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir menjadi penyelia halal supaya saya eh, bisa dapat gaji sekian. Atau apalagi berpikirnya supaya saya bisa menjadi penyelia halal di beberapa tempat. Itu udah salah banget ya. Penyelia halal itu adalah yang bertanggung jawab untuk proses produk halal, daily activity. Ya Bapak Ibu, daily activity yang ada di SPPG atau di perusahaan itu menjadi tanggung jawabnya penyelia halal. Bagaimana mungkin kalau penyelia halal itu datangnya cuma sekali-kali? Gitu ya. Apalagi posisinya memegang beberapa eh, tempat gitu ya. Nah, bagaimana pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena udah jelas tugasnya seperti yang tadi gitu ya, Bapak Ibu. Nah, terus mungkin ada pertanyaan. Saya ini lokasinya di wilayah minoritas Muslim. Karena persyaratan penyelia halal ya di eh, di pasal 60 adalah beragama Islam memiliki wawasan luas dan memahami syariat Islam tentang halalan produk. Nah, kalau dia kategori untuk reguler, UMK wajib memiliki sertifikat pelatihan. Tapi kalau dia kategori ini pelaku usaha menengah besar wajib memiliki sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi, ya, seperti itu. Nah, balik lagi ke sini ya Bapak Ibu. Ya. Kalau seandainya wilayah saya, SPPG saya itu minoritas sekali Muslim. Muslim itu hanya beberapa. Terus juga ada Muslim tapi security, nggak bisa jadi penyelia halal. Karena tidak memahami tentang syariat Islam kehalalan produk. Nggak bisa juga mengkoordinasikan segala macam gitu. Adanya cuma saya aja. Nah, sementara SPPG sebelah tuh nggak ada penyelia halalnya. Boleh nggak? Nah, kalau memang kondisi tertentu, nggak ada Muslim yang bisa memadai untuk menjadi penyelia halal di SPPG tertentu, boleh merangkap ya Bapak Ibu, tapi tentunya adalah penyelia halal SPPG. Jangan sampai penyelia halal yang bukan SPPG ya. Jadi misalnya ada di SPPG A, di lokasi sebelah tidak ada penyelia halal. Udah dicari musuhnya kemana-mana tuh nggak ada yang memadai untuk menjadi penyelia halal di situ. Boleh nggak merangkap? Boleh, tetapi dipastikan kita memiliki memiliki prosedur SOP yang disepakati dengan kepala SPPG. Bagaimana kita memastikan jaminan kehalalan produk untuk MBG ya yang diproduksi. Nah, itu Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, penyelia halal bertanggung jawab. Pertama, menerapkan sistem jaminan produk halal. Nah, jadi Bapak Ibu akan dapat materi SCPH ya. Jadi kriterianya ada komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk dan pemantauan dan evaluasi. Nah, itu diterapkan. Diterapkan itu ada prosedurnya, ada segala macamnya ya Bapak Ibu. Kalau mulai dari komitmen itu dipastikan kepala SPPG membubuhkan tanda tangannya dalam komitmen dan tanggung jawabnya. Nah, yang mendorong siapa? Penyelia halal. Jelasin kepala SPPG. Ini loh Pak, ketika kita memang mau sertifikasi halal, ada manual SCPH. Jadi ada pedoman mutu SPPG terkait halal, jadinya manual SCPH, buat SPPG, harus tanda tangan di situ kepala SPPG bersama penyelia halal untuk eh, komitmennya untuk memproduksi produk halal. Terus ada informasi-informasi yang harus sampaikan kepada seluruhnya. Ada edukasi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih udah lulus pelatihan penyelia halal, maka berikan pelatihan internal kepada seluruh personil yang menjadi penanggung jawab di setiap bagian. Kalau bisa keseluruhan ya Bapak Ibu, tapi paling tidak duluan kepada penanggung jawab tadi bagian purchasing, bagian gudang, bagian masak ya, penanggung jawabnya jelaskan semua hal yang Bapak Ibu dapati di pelatihan ini ya. Tegaskan kalau semuanya itu adalah perpanjangan tangan Bapak Ibu kita tim manajemen ya. Maka saya akan melakukan pengawasan melalui Bapak Ibu nanti gitu ya. Eh, apa Perlu ada pembinaan internal yang sifatnya dilakukan secara berkala. Nah, Bapak Ibu kepada personil yang ada di SPPG. Nah, kemudian menyusun rencana PPH, termasuk
bagaimana menyusun daftar menu, ya. Nah, daftar menu ini tentu relate juga dengan ketersediaan bahan. Nah, ini didiskusikan kepala SPPG, ahli gizi, ya. Bagaimana kita menyusun rencana proses produk halal, apa saja yang akan dimasak, ya, dalam kurun waktu yang ditetapkan, dan menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH. Nah, prosedurnya kita tetapkan pengendalian PPH ini seperti apa. Misal, kita prediksi nih, kita bikinnya ada menunya ayam goreng, misal gitu. Nah, ayamnya berasal dari RPH ini. Sementara kita tahu produksi di sana itu sekian, penyembelihan ininya sekian-sekian. Nah, resiko supply kita itu tidak akan ada lagi di waktu ini. Nah, berarti jangan kita memaksa membuat menu ayam goreng, sementara kita tahu ketersediaan bahannya nggak ada. Jangan sampai pada waktu hari itu bagian gudang bilang, udah beli aja ayam tetangga sebelah. Dia juga baru nyembelih gitu. Nah, padahal tidak bersertifikat halal. Nah, resikonya em, MBG-nya tidak halal Bapak Ibu, karena komitmen dari sertifikasi halal itu wajib semuanya dibeli bahan yang sudah bersertifikat halal. Atau misalkan begini, ya, risikonya misalkan tidak ada pengecekan bahan datang. Ini banyak banget kejadiannya Bapak Ibu. Kalau yang sifatnya masif, butuh umat, pelanggannya banyak, itu kadang penghantaran bahan itu udah cek 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 nyampe, tek 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 nyampe, nggak ada yang ngecek. Nah, yang ngecek banyak sekali salah antar Bapak Ibu. Ternyata bahan itu bukan untuk itu. Bahan itu tidak bersertifikat halal gitu ya. Dan itu tidak bersertifikat halal, ya ternyata risikonya apa yang diproduksi menjadi tidak halal. Nah, kita terapkan manajemen risiko. Nah, manajemen risikonya apa? Pastikan semua pencatatan tuh ada. Ya Bapak Ibu, kapan diproduksi, kapan segala macam. Jadi ketika ada hal yang tidak halal, tertelusur. Jadi jangan sampai semua nanti di ini kan apa ditarik atau dimusnahkan, ya. Cukup yang memang sesuai dengan catatan yang tidak halal tadi saja. Terus mengusulkan penggantian bahan, mengusulkan bentuk produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH. Kalau ternyata memang ada kontaminasi atau segala macam, dan ini risikonya sering banget terjadi Bapak Ibu. Khususnya ketika pengantaran daging, misalkan penggunaan daging, ya, yang ternyata karena kondisi begini-begini dan segala macam tidak tertelusur, malah dagingnya salah antar. Ya, banyak sekali kejadian seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ditemukan memang ternyata dagingnya ada bahan yang tidak halal, penyelia halal mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan bahwasanya stop dulu produksinya. Lebih baik begini ketimbang semua daripada MBG nanti menjadi tidak halal. Nah, kemudian membuat laporan pengawasan, kemudian kaji ulang pelaksanaan. Jadi mesti ada proses pemantauan, ya. Kita melakukan audit internal Bapak Ibu, ya. Saling cek antara bagian purchasing, bagian ini, ya. Nah, ini tentu akan bisa dibahas di SPPG, karena SPPG tidak hanya harus wajib memiliki sertifikasi halal, tapi juga sertifikasi keamanan pangan. Nah, bagaimana kita mematchingkan Bapak Ibu prosesnya, ya, pemantauan pengawasannya, ya. Baik, ini adalah untuk yang safe declare ya Bapak Ibu, kurang lebih sama. Nah, kemudian bagaimana penetapan penilaian halalnya? Tadi persyaratannya muslim, memiliki pemahaman tentang syarat kehalalan produk, ya. Nah, jadi ketika ditetapkan siapa penyalih halalnya, maka kepala SPPG juga harus memilih orang yang benar-benar mampu melakukan koordinasi, ya, memiliki kompetensi yang sebagaimana tugas dan fungsi daripada penyalih halal yang tadi. Nah, apa saja persyaratannya? Eh, Kepala SPPG wajib membuatkan surat keputusan, ya, surat keputusan pengangkatan eh, orang yang Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu hari ini menjadi penyalih halal, Bapak Ibu dibuatkan surat keputusan oleh Kepala SPPG menjadi penyalih halal, ditetapkan waktunya kapan. Nah, kenapa? Karena keberadaan penyalih halal itu menjadi sesuatu yang wajib ada di SPPG, di pelaku usaha. Misal di sini Pak Andi Muhammad Yusuf misalkan gitu, ya. Pak Andi ditetapkan sebagai penyalih halal itu terhitung tanggal 1 April
2026 sampai 1 April 2028 gitu. 31 Maret 2028 misalkan gitu ya. Nah, tanggal itu menjadi penting sehingga ketika nanti 1 April 2028 itu sudah ada pengangkatan penyelih halal baru. Ya, jangan sampai ada jeda waktu tidak ada penyelih halalnya, ya. Nah, eh, ketika tidak ada penyelih halal itu maka itu masuk dalam bagian proses tidak menjaga kehalalan produk karena tidak ada personil, ya, yang bertugas bagaimana yang tadi. Nah, di situ dibuatkan surat keputusan ya oleh eh, kepala SPPG. Nah, jadi kalau dalam pendaftaran sertifikasi halal, dokumen apa saja yang dibutuhkan? Salinan KTP-nya bagi yang Indonesia, yang bukan Indonesia, salinan kartu identitas lainnya ya, dan daftar riwayat hidup, salinan sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi bagi yang dan sertifikat kompetensi bagi menengah besar. Kemudian salinan keputusan penetapan penyelih halal SK ya yang ditandatangani oleh kepala SPPG bahwasanya sebagai penyelih halal sebagaimana yang dimaksud tadi. Nah, baik. Kalau kurang lebih sama ya Bapak Ibu bagi pelaku usaha mikro dan kecil persyaratannya sama. Nah, sekarang ini ada hal yang eh, krusial juga ya yang ingin saya sampaikan sebelum kita diskusi ya Bapak Ibu. Penyelih halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil boleh nggak sih dari pihak lain gitu? Ya, nah ini kadang yang banyak disalahartikan. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu sama penyelih halal yang persepsinya masih berbeda, mohon dibantu disampaikan ya Bapak Ibu. Jadi di PP 42 tahun 2024 pasal 66 penyelih halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam. Ya. Ayat 2, selain berasal dari organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelih halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil dapat berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan, instansi pemerintah, badan usaha, dan perguruan tinggi. Ya, jadi eh, eh, di di ketentuan ini disebutkan maksudnya seperti ini. Ketika pelaku usaha memiliki keterbatasan mengangkat penyelih halal, kategori pelaku usahanya mikro dan kecil, maka boleh pelaku usahanya dibantu. Dari siapa? Organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi. Jadi nggak boleh penyelih halal itu dia bergerak sendiri, ya. Jadi kalau yang saya tahu ada yang beberapa penyelih halal dia ikut pelatihan, kemudian dia menawarkan dirinya ke beberapa perusahaan menjadi penyelih halal ini itu tuh nggak boleh Bapak Ibu, ya. Itu menyalahi aturan, ya. Dan itu tanggung jawabnya gimana ya Allah? Tanggung jawabnya gimana? Udah jelas-jelas tugas tugas tanggung jawab penyelih halal seberat itu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau yang di sini maksudnya adalah kategorinya mikro dan kecil. Namun penyelih halalnya harus dalam lembaga yang dimaksud. Organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam, perguruan tinggi, pemerintah ya, atau badan usaha. Boleh ya. Nah, maksudnya gimana? Ketika ada pelaku usaha atau seperti tadi SPPG yang kendala tidak ada muslimnya di sana. Mau gimana muslimnya nggak ada yang memadai untuk jadi penyelih halal. Boleh nggak dibantu? Boleh. Nah, kita berada dalam lingkup SPPG. Jadi kita bekerja bukan atas dasar profit, tapi kita memang posisinya membantu atas dasar kebijakan dari BGN. Bolehlah istilahnya membantu SPPG yang lain ya. Sehingga bisa mendaftar untuk sertifikasi halal. Nah, boleh seperti itu. Atau misalkan eh, di Jayapura misal, ya Jayapura banyak sekali pengusaha ibu-ibu ya, mama-mama Papua, produksinya ikan asap gitu ya. Tapi mereka non-muslim. Tapi mereka udah belajar cara produksi halal gitu ya. Mereka udah belajar, udah tahu kalau mau bikin ikan asap yang memang untuk sertifikasi halal, dibuat
terpisah tempatnya, tidak boleh kena area peternakan babi, nggak boleh peralatannya bersamaan dengan peralatan masak sehari-hari, nggak boleh peralatannya digunakan untuk peralatan yang bekas babi, nggak boleh ya. Nah, mereka udah melakukan proses itu, tapi mereka mau ngangkat karyawan sebagai penyelih halal, menggaji nggak bisa. Orang untuk biaya sehari-hari beli bahan aja mereka masih berjuang ya untuk mengumpulkannya, apalagi untuk membayar karyawan. Apakah mama Papua ini nggak boleh ngajukan sertifikasi halal? Padahal keinginannya sangat kuat gitu ya, supaya dia bisa lebih meningkat gitu segala halnya. Nah, disinilah peran dari lembaga keagamaan Islam, perguruan tinggi, instansi, badan usaha membantu si mama-mama tadi. Dia bisa melatihkan personilnya ikut penyelih halal, kemudian mengatakan, saya tugaskan Anda, misalkan ada perguruan tinggi nih, misalkan di sana ada Yayan Fatamuluk, ya, Yayan Fatamuluk melatihkan beberapa dosennya atau mahasiswanya untuk pengabdian masyarakat misalkan jadi penyalih halal udah memiliki sertifikat, saya tugaskan dari dekan membuat surat tugas, eh, misalkan namanya Budi gitu ya. Nah, Budi eh, dengan 10 pelaku usaha ikan asap atas nama ini menjadi penyalih halal di sini ya. Maka dibuatkan oleh surat tugas oleh kampusnya. Atas dasar surat tugas kampus ini, dia datanglah ke mama-mama yang banyak tadi nih yang mau ajukan sertifikasi halal. Saya bantu ibu nih menjadi penyalih halal gitu. Tolong dong buatin saya SK dari ibu. Ini template-nya ada. Ibu tinggal tanda tangan nih. Nih bikinnya. Tapi ibu udah paham ya. Kalau saya ini jadi penyalih halal. Maka saya juga bertanggung jawab menjaga kerahasiaan daripada usaha ibu, formulanya, dan segala macamnya gitu ya. Nah, tugas saya dalam surat tugas saya ini saya cuman boleh 1 tahun loh Bu dari dekan. Mudah-mudahan waktu berjalan nggak sampai 1 tahun ibu udah bisa angkat karyawan muslim untuk menjadi penyalih halal usaha ibu. Nah, itu boleh seperti itu ya. Jadi tujuan menjadi penyalih halal itu bukan dalam rangka profit Bapak Ibu. Karena sesungguhnya lahirnya personil-personil dalam jaminan produk halal ini ada auditor halal, penyalih halal, pengawas PPH, pendamping PPH. Tujuannya bukan untuk profit, Bapak Ibu. Tujuannya adalah memberikan jaminan produk halal. Profitnya mah ngikut, insya Allah. Ya, jadi mahasiswa tadi yang ditugasin oleh dekannya jadi penyalih halal, dia nggak boleh minta gaji kepada mama-mama Papua tadi. Orang tugasnya adalah untuk membantu. Ya, nah, seperti itu. Atau tadi kan non muslim. Boleh nggak pelaku usaha mikro kecil yang muslim dibantu juga? Boleh juga. Memang dia yang memiliki keterbatasan, baca tulisnya terbatas, untuk IT dia nggak gitu paham, udah sibuk masak dan belum mampu mengangkat karyawan, maka bisa penyalih halalnya dari pihak lain sebagaimana yang dijelaskan tadi. Baik, nggak berasa Tanya, Bu. tinggal setengah jam. Mungkin kita dalami hal lainnya melalui diskusi ya mungkin ya. Baik. Ya, mau tanya Bu, bisa Bu? Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Lady. Mohon maaf Pak, kita Mau tanya sebentar, boleh? dengan Bapak siapa sebentar ya Pak ya? Bapak Ya, Guntur Bu. sip. Pak Guntur, baik. Sebentar Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang langsung ya, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya Bu yang sudah ada di kolom chat di awal yang Ya. sekiranya perlu ya untuk kita diskusikan gitu Bu. Yang pertama, mohon maaf ya Pak sebelumnya, setelah ini nanti Pak ya. Saya Siap. bacakan dua dulu ya Bu ya. Dari Ibu Sirin Fitriah. Nah, ini ada kalau misalnya suatu ketika membeli suatu produk yang berlogo halal gitu ya, misalnya ternyata di lapangan terdapat bahan-bahan yang keras, misalnya seperti bahan kimia sintetis. Nah, ini bagaimana cara treatment kita untuk memperhatikan bahan-bahan yang kita beli ini. Ini satu dari Bu Sirin. Kemudian yang kedua dari Bu Dian Suryani. Assalamualaikum.
terkait dengan bahan makanan yang positif list dengan bahan makanan yang kritis untuk produk kemasan seperti susu dan kecap itu kan sudah ada logo halalnya. Jadi apakah harus didaftarkan ulang atau bagaimana, Bu? Gitu. Mungkin dua dua saja dulu, Ibu. Baik, Bu Rahma, mungkin saya pertanyaan yang pertama kurang maknanya saya belum menangkap gitu ya. Yang Ya pertama, mungkin baik. Yang pertama itu kalau misalnya ada bahan yang memang sudah berlogo halal. Nah, kemudian di dalam bahan tersebut mengandung misalnya unsur kimia yang kimia sintetis misalnya, Bu. Nah, itu apakah ini maksudnya bagaimana treatment kita atau cara apa namanya treatment kita sebagai penyelia halal untuk melakukan pembelian bahan-bahan seperti ini. Nah, apakah ini boleh digunakan atau bagaimana? baik, ya terima kasih Bu Rahma. Nah, di sini mungkin saya menangkap dari pertanyaan yang disampaikan Bu Rahma tadi, ketika kimia sintetisnya itu berbahaya, mungkin seperti itu kali ya Ya, Bu Rahma ya. Ya. Nah, disinilah tentunya ketika memang penyelih halal SPPG, ya, karena penerima manfaatnya banyak banget ya. Kalau misalkan kita ngomongin penyelih halal tertentu, UMK, misalkan kayak roti, bakery gitu ya, itu kan mungkin kita terbatas sama produk yang diproduksi, dan itu mungkin kalau kita bikin produk itu kayaknya bahannya ya udah nggak jauh-jauh dari itu gitu ya, karena memang udah mengkelirkan kalau kita itu produksinya bakery gitu ya, paling pengembangannya nggak jauh juga dari situ. Tapi kalau bicara SPPG, aduh, menunya nambah terus, banyak terus ya, ada usulan-usulan ini. Nah, penting betul kita memahami eh, tentang kriteria bahan halal, kriteria keamanan pangan. Jadi kalau kita bicara regulasi, sebetulnya adalah sertifikat halal itu wajib, izin edar itu wajib, ya. Produk yang memiliki izin keamanan pangan itu wajib. Sertifikat layak sehat untuk eh, produk yang diproduksi tidak dalam kemasan itu juga wajib gitu. Jadi keamanan pangan itu juga wajib. Nah, eh, kalau memang ada produk yang sudah bersertifikat halal, tapi ternyata kita paham nih, kita memiliki kapasitas untuk menilai gitu ya. Wah, ini ternyata mengandung bahan pewarna yang tidak memadai ini, gitu meskipun halal. Nah, jangan digunakan Bapak Ibu. Karena seharusnya setiap pelaku usaha itu mengurus dua. Ya, karena resikonya adalah ini kan penerima manfaatnya anak-anak, usia-usia rentan ya, terhadap ketika ada risiko tinggi terhadap penggunaan bahan-bahan tertentu, dampaknya akan lebih cepat terlihat ketimbang daripada orang dewasa, karena memang masa-masa pertumbuhan ya bagi anak-anak kita. Nah, jadi di sini pemilihan bahan itu menjadi penting. Jadi Bapak, Ibu, eh, saya paham ya di SPPG itu seperti apa ininya ketika saya melakukan kunjungan SPPG, kredit karena produksinya setiap hari. Tapi insya Allah kalau kita membiasakan di SPPG ini ada eh, rapat ya, diskusi dalam pemilihan bahan. Jadi jangan diputuskan misalkan oleh satu orang saja, ya. Jadi diskusikan kepala SPPG, ahli gizi, eh, purchasing, penyelih halal, ya. Kita memiliki kompetensi mungkin yang beragam, sehingga kita bisa memberikan masukan. Ini betul, iya, betul ini halal, betul ini harganya lebih murah, tapi ini nggak aman gitu. Nah, mungkin lebih baik kita beli yang seperti ini yang sudah memiliki, apalagi kalau di SPPG, ya wajib tentunya ya memenuhi dua-duanya, memenuhi keamanan pangan, memenuhi sertifikat halal. Seperti itu, baik. Bu Rahma, kita masuk yang kedua ya. Ya, kita masuk yang kedua, langsung yang raise hand ya, Bu ya. Pak Febrian, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas, Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan itu yang saya ingin ajukan. Yang pertama adalah terkait dengan kejadian yang pernah terjadi di SPPG saya. Jadi dulu Ibu, sisa makanan, sisa ompreng itu yang dari sekolah yang tidak habis, pernah diminta oleh salah satu peternak babi di salah satu daerah yang mungkin jaraknya cukup jauh dari saya.
dari SPPG kami. Nah, kami dengan tegas menolak itu karena memang pada saat itu kami ditegaskan bahwasanya kedepannya SPPG akan mengurus sertifikat halal seperti itu. Yang kedua, Ibu, dalam waktu yang dekat ada orang dari daerah yang sama itu menawarkan produk sayuran dari eh, daerah yang peternakan dekat dengan peternakan babi tersebut. Nah, yang saya khawatirkan sama seperti tadi Pak Guntur adalah ketika peternakan babi itu limbahnya dijadikan pupuk organik kepada sayuran ini, apakah sayuran ini masih dilabelkan sebagai tidak perlu sertifikat halal, tidak perlu sertifikat halal atau memang perlu adanya was-was. Ya kemudian Ibu, ketika nanti saya memberikan misal nih, STPG memberikan sisa makanan kepada peternak babi, apakah itu akan mempengaruhi sertifikat halalnya atau tidak? Kemudian yang terakhir itu terkait dengan penggunaan alkohol, kami di SPTG di sini sering menggunakan sanitizer untuk menyeterilkan permukaan gadget ataupun gawai kami untuk membuat laporan harian gitu. Ini karena sekarang sudah ada SIPHR, kita harus mendokumentasikan. Nah, apakah dengan penggunaan sanitizer itu akan mempengaruhi adanya alkohol dalam makanan dan kehalalan atau tidak? Terima kasih Ibu. Baik, Duh, ini lengkap banget nih tanya Pak Febrian. Saya izin menanggapi kalau saya kelewat mau diingatkan ya Pak Febrian. Izin langsung ya Bu Rahma ya. Ya, Em, Pertama, SPPG harus memiliki SOP. Nah, SOP itu dijalankan, diterapkan ya. Dijalankan, diterapkan. Nah, ini bagaimana Pak Febrian nih? Bagaimana mengkomunikasikan? Istilahnya pertama tentu kita dengan kepala SPPG dulu ya. Mengatakan Bapak ini harus penerapannya begini loh Pak. Karena risikonya begini seperti ini. Nah, termasuk ketika sisa makanan itu dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Kalau kita memiliki SOP, sisa makanan dibuat menjadi pupuk kandang, tapi dalam pengawasan SPPG. Ya, istilahnya jangan sampai isu-isu hadir nanti di ini yang malah yang kena nanti Pak Febrian dan kepala SPPG lainnya dan kepala SPPG gitu dan maksudnya personil lainnya yang ada di SPPG gitu ya akan ini kena. Jadi pastikan kita ketat dengan SOP. Yang perlu yang saya coba pahami gitu ya Pak Febrian, ketika kita berurusan dengan masyarakat ya dan orangnya banyak ya. Jadi kalau ngomongin SPPG, penerima manfaatnya banyak, orang penerima manfaat itu ada orang tuanya, ada gurunya, ada orang sekitarnya. Mereka pun akan berpikir apa sih yang bisa dimanfaatin dari semua ini gitu. Nah, di sini kita harus punya kendali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sayur ya. Nah, ini juga saya, ya Allah, Pak Febriani, mungkin Bapak Ibu Kepala SPPG lainnya, mungkin sama-sama kita telaah juga di sekitar kita ya. Ini mungkin saya sendiri juga artinya ketika saya mulai bergerak di bidang jaminan produk halal itu saya pertama kali tahu bahwasanya peternakan babi itu banyak banget di Indonesia itu ketika saya ke Pontianak ya itu saya lihat ya Allah ini ternyata ada program waktu itu memang di Kalimantan itu eh, apa 1.000 1 desa 1.000 babi ya kurang lebih seperti itu jadi masih banget ya waktu itu di Kalimantan tapi ternyata nggak hanya di Kalimantan di Sumatera juga banyak gitu ya. ya, Akibat dari itu apa? Eh, Sulit kita mengawasi pemanfaatan limbah daripada hewan babi ini diberikan kemana. Dan secara umum memang ketika ada peternakan babi, ada eh, apa ladang ya ladang di sekitarnya gitu ya. Ada ikan, ada tambak ikan, ada ladang gitu ya, yang dimana kotoran babinya itu bahkan air pencuci kandang babinya eh, ini kan buat sayur gitu. Nah, sesungguhnya kalau seandainya kotoran babi dimasukkan dicampurkan ke tanah dan eh, jumlah tanahnya itu proporsional, udah najisnya udah hilang ya. Tetapi kalau seandainya langsung daripada air cucian kandang babi langsung diberikan, disemprotkan ke sayur, berarti langsung daun sayurnya kena najis gitu. Otomatis jadinya nggak halal. Nah, ini kan nggak boleh kalau seperti ini. Nah, di sini juga penting Bapak Ibu ya. Jadi kami juga mohon bantuan Bapak Ibu bagaimana pendekatan-pendekatan dengan aparat setempat. Karena kalau kita bergerak sendiri,
ya, bagaimana dukungan dari Kepala SPPG dapat berkomunikasi dengan pejabat-pejabat terkait atau tokoh-tokoh masyarakat setempat agar para pelaku usaha yang memang eh, memiliki peternakan babi ini mereka eh, ya istilahnya jangan sampai menjual eh, sayur-sayur yang terkontaminasi gitu. Nah, di sini penting ketertelusurannya. Jadi memang kalau kita bicara sayur, itu kan masuk kategorinya positif list. Tapi kalau seandainya disiram langsung dengan air cucian eh, eh, hewan babi atau kandang babi, ya otomatis kan jadinya tidak tidak halal ya. Ini perlu ya kepastiannya. Nah, tadi selanjutnya tadi Pak Febrian yang ketiga, hmm, Terkait dengan sanitizer, Bu, untuk sanitizer. Oke. Nah, ini terkait alkohol, Homar. Nanti mungkin ada dapat materi di titik kritis kalangan produk nanti ya di SCPH mungkin ya. Eh, yang haram itu yang mana ya? Adalah alkohol atau alkohol yang bersifat Homar yang dari hasil fermentasi. Seperti apa? Wine, mirin, sake, tuak ya. Itu haram. Jadi kalau misalkan eh, hand sanitizer itu adalah alkohol dari alkohol teknis. Jadi digunakan untuk mencuci tidak masalah gitu. Kalaupun misalkan kalau di industri nih ya, misalkan ada kita pakai bahan alam ya, herbal gitu ya. Herbalnya dari bahan hutan ya, ada suatu daun dari hutan ya. Nah, untuk mengambil zat aktif dari daun hutan ini perlu dilarutkan dalam etanol yang etanol teknis disebutnya, bukan etanol yang fermentasi ya. Boleh nggak boleh, larutkan saja. Tapi nanti di produk akhir etanolnya nggak boleh di atas 0,5%, harus di bawah 0,5%. Jadi maksud dari 0,5% itu adalah kalau memang etanolnya itu diambil dari etanol teknis dalam proses industri dan boleh di dalam minuman itu, di dalam zat itu hanya boleh eh, di bawah 0,5%. Namun kalau misalkan nih Bapak Ibu masak nasi goreng misal gitu ya, pakai mirin, pakai sake, pakai wine gitu, pakai anciu itu nggak boleh. 0,1% pun nggak boleh karena sengaja menambahkan sesuatu yang merupakan zat yang bersifat komar ya. Jadi mungkin sama-sama kita pelajari lagi nanti Pak Febrian kalau yang dimaksud dengan etanol yang tidak diperbolehkan itu tadi seperti apa. Tapi kurang lebih kalau kita menggunakan hand sanitizer untuk kebutuhan mencuci, melap itu tidak akan mempengaruhi ya, tidak tidak baik, tidak ada kaitan dengan kehalalan, tidak masuk non halal itu ya. baik Ibu, terima kasih atas Baik, Terima jawabannya. kasih. baik. Yang berikutnya, karena ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan Ibu, mungkin kita persingkat satu aja ya Bu ya. Karena waktu ya Bu Rahma Ya, ya. waktu nanti mungkin saya izin juga untuk mengkolek semua pertanyaan di kolom chat ya Bu ya untuk diteruskan ke Ibu. Baik, baik, baik. Makasih Bu Rahma. Baik, Bu Valen silakan. Silakan Ibu Valen. Ya, Assalamualaikum Ibu, mohon maaf izin. salam. Salam Bu Valen. Silahkan Bu Valen. Bagaimana peran penyelia halal dalam mencegah kontaminasi bahan haram? Contohnya kan dalam mengatasi penggunaan produk impor, contohnya kecap Inggris, roti tawar yang belum berlogo halal, sedangkan sudah tersebar di pasaran Indonesia produk tersebut. Terima kasih Bu. Baik, Bu Valen, baik. Nah, dalam sertifikasi halal, mungkin saya izin share screen ya. Materi tadi yang belum ini ya. Nah, dalam sertifikasi halal itu, kalau dalam persyaratan sertifikasi halal, di sini ada dokumen apa saja sih yang diperlukan ya dalam pengajuan sertifikasi halal gitu. Ada nama produk, matrik bahan produksi, dan daftar nama bahan. Nah, di sini ada daftar nama bahan. Nah, bahan yang digunakan itu semuanya wajib halal. Nah, bahan apa saja yang halal? Kalau misalkan di SPPG, kalau kategori bahannya bahan alam atau bahan tumbuhan, tidak ada pengolahan, dipastikan
maka itu kategorinya bahan halal ya, kayak sayur ya, atau bahannya telur ya, itu kategorinya halal. Jadi nggak perlu sertifikat halal bahan ya. Yang kedua, bahan yang berasal dari hewan atau turunan hewan itu wajib bersertifikat halal ya, seperti daging ya, daging ayam, daging sapi ya, atau bakso, bahan turunan hewan itu. Maka ketika kita membeli bahannya wajib bahan bersertifikat halal, maka dibuat daftar nama bahannya, misalkan daging sapi apa, daging ayam apa, nomor sertifikat Ya, halalnya bisa nanti diambil di website BPJPH. Atau bahan yang memang olahan ya, bahan olahan yang berpotensi mengandung unsur kayak minyak goreng misalkan, karena ada potensi proses, atau gula misalkan kita menggunakan gula, maka wajib bahannya bersertifikat halal. Nah, ketika misalkan ada bahan, ada yang mau masuk ke SPPG nih, roti ya, maka didorong dulu. Karena kita nggak produksi roti nih SPPG ya, tolong dong Ibu, rotinya diurus sertifikat halalnya dulu. Nah, itu adalah bentuk upaya yang harus kita lakukan dalam kita menjaga semua bahan yang di SPPG itu adalah bersertifikat halal. Seperti itu, Bu Valen. baik. Baik, terima Baik, kasih. terima kasih, Bu. Sama-sama. Berikutnya Bu Asfa, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Assalamualaikum. Izin bertanya, untuk menu yang didaftarkan pada sertifikat halal itu, apakah menu-menu yang sudah pernah dibuat Ibu? Oh, baik. Aduh, Bu Valen, Bu eh, Asfa, Ibu Baik, Asfa. terima kasih Bu Aspa untuk pertanyaannya. Saya belum sempat tadi ngomongin ini. Nah, Bu Aspa udah nanya pas banget ini. Nah, jadi ketika kita sertifikasi halal ya, pengajuan sertifikasi halal itu didaftarkan semua menu yang pernah dibuat dan menu yang direncanakan. Jadi di sini kalau kita lihat dalam persyaratan sertifikasi halal, di sini nama produk ya, nama produk. Nah, berarti semua menu, misal nih Bu Asfa, SPPG-nya menu yang pernah dibuat 50. Nah, 50 aja yang didaftarin, ya jangan. Nanti kalau kita bikin menu baru, harus ngurus sertifikat halal lagi. Nah, kenapa? Karena di sertifikat halal itu, pertama sertifikat halal untuk atas nama SPPG dapatnya kita. Kemudian ada lampirannya. Lampirannya adalah daftar menu yang memang berhak mendapatkan diklaim terhadap sertifikat halal tadi. Maka 50 menu tadi disebutkan di dalamnya, ditambahkan dengan menu yang sudah direncanakan. Nah, Ya, jadi maka dibahaslah bersama dengan kepala SPPG dan ahli gizi menu apa yang akan kita ini apa yang akan kita buat ke depannya. Terus ketika audit dipastikan proses produksi sedang berlangsung. Apakah semua menu harus dibuat ketika audit? Ya enggak, ya. Dipastikan kita menyampaikan semua dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengolahan produknya. Tapi yang jelas ketika audit berlangsung, proses produksinya sedang memproduksi salah satu menu yang kita sampaikan. Itu baik. mungkin Bu Asfa. Ya. Baik, terima kasih Bu. Kemudian Eh, ada satu lagi ya? lagi Bu, untuk produk olahan nabati seperti tempe dan tahu itu apakah kita juga membutuhkan sertifikat halalnya Ibu? Oke, baik. Eh, Bu Asfa, ini mungkin saya akan jelaskan sedikit ya Bu Rahma, karena ini memang Baik, penting ya. Jadi di em, Keputusan Menteri Agama 1360 adalah daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Nah, jadi makna bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal ini, pertama adalah bahan tersebut merupakan tumbuhan tanpa pengolahan, ya. Eh, Kemudian eh, tidak ada perlakuan yang sifatnya baik penambahan bahan tertentu atau perlakuan fisik, ya. Yang kedua adalah ada penambahan tertentu tapi dalam lingkup skala yang kecil gitu ya. Yang dipahami dengan baik bahwasanya sebetulnya nggak ada titik kritis di situ gitu. Cuman karena saat itu di 1360 itu kondisi keberadaan ketersediaan bahan itu kalau semuanya disuruh sertifikasi halal itu nggak bisa diajukan sertifikasi halal. Jadi misalkan kayak bumbu masakan ya,
Kalau kita belanja di pasar kan ada bumbu padang ya, bumbu adukan gitu. Nah, sebetulnya kalau kita masuk ke dalam kategori proses produk halal, bumbu padang itu harus diajukan sertifikasi halalnya juga gitu. Tapi dalam 1360 itu nggak masuk. Nah, tempe tahu juga di situ disebutin nggak masuk. Masuk kategori bahan dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal di situ. Nah, kondisi terbitnya 1360 waktu itu, KMA 1360 waktu itu adalah kebutuhan untuk lingkup yang kecil di mana eh, pelaku usaha bisa memastikan tidak ada proses yang berisiko kontaminasi di situ. Baik. Nah, namun sesungguhnya kalau tempe dan tahunya sudah diproduksi dalam skala besar oleh pelaku usaha lain, ya. Jadi kalau yang 1360 itu sebetulnya adalah dia bikin apa eh, catering. Dia pakai tahu tempe. Tapi dia tahu tempenya itu yang bikin tetangga sebelah atau saudaranya, dia paham betul nih. Tidak ada masalah kehalal, masalah kontaminasi segala macam tentang itu. Itu sebetulnya yang dimaksud waktu itu, ya. Tapi kalau sekarang sebetulnya itu udah nggak memadai. Makanya sekarang 1360 itu sedang revisi. Jadi eh, jangan, maksud saya menyampaikan ini, maknanya 1360 itu adalah kalau tempe dan tahu diproduksi dalam skala yang besar oleh perusahaan tertentu dan kita tidak bisa pastikan sebetulnya bagaimana proses produksinya, maka dia juga wajib bersertifikat halal. Seperti itu, ya. Jadi Baik. mungkin mohon dimaknai 1360 itu dibaca diktumnya, ada ketentuan yang berlaku di situ. Jadi tidak serta-merta yang ada di dalam situ menjadi positive list atau dikecualikan tanpa kita memaknai diktum yang ada di eh, kalimat halaman sebelumnya, sebelum lampirannya. Ya, Baik. itu mungkin Baik. Bu Oke, baik. Terima Ya, kasih, Ibu. terima kasih, Bu. Berikutnya Pak Samsul Hadi. Tadi Pak Samsul Hadi ada raise hand. Apakah mau bertanya, Pak? Atau kita alihkan ke Bu Yeni Oktaria nih? Sudah terwakili teman tadi, Bu. Terima Oh, kasih. baik, Pak. Tapi saya sudah mencatat, nggak apa-apa. Ibu Yeni, silakan. Ya, selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Bu. Misal, dalam satu yayasan itu memiliki beberapa SPPG. Apakah diperkenankan untuk, misal, ada satu penyelia dari SPPG, nanti kita sosialisasikan ke SPPG itu, misal dengan kepalanya atau penanggung jawab atau koordinator di sana. Jadi, intinya satu penyelia itu memegang beberapa SPPG, begitu. Terima kasih. Baik, Bu Yeni. Bu Yeni, dengan saya kemarin udah sempat ke beberapa SPPG ya, saya melihat betapa kreditnya SPPG. Saya melihat ya, saya eh, tidak, menurut saya tidak memungkinkan satu orang penyelia halal itu mampu memastikan kehalalan produk di beberapa SPPG, karena kredit sekali, ya. Karena SPPG itu, saya mungkin boleh dapat klarifikasinya. Setiap SPPG itu minimal berapa sih, Bu Yeni, yang diproduksi? Berapa tray? Kalau trial biasanya masih 800-an. Ya, 800-an tuh banyak, Bu Yeni. Banyak banget ya. Ya, bayangin kalau pelaku usaha, mereka kadang kita lihat produksinya berapa sih UMK sehari? Kita maksimum 100, Bu, gitu ya. Nah, ini 800 ya. 800, bayangin 800 box kayak catering menghasilkan 800 box catering. Nah, sementara penyelia halal itu memastikan tadi mengawasi PPH, memastikan diterapkan tidak, pengecekan bahan datang. Bagaimana nanti Bu Yeni bisa memastikan bahan datang itu dicek atau enggak gitu. Bagaimana semua bahan yang digunakan itu memenuhi persyaratan. Bagaimana semua pencucian itu sesuai dengan apa ketentuan, tidak tidak ada kontaminasi najis dan segala macam gitu. Nah, yang kita khawatirkan kalau seandainya ada isu nanti di SPPG segala sesuatu yang risiko kena juga penyelih halalnya. Maka saya, kalau menurut saya tidak seyogyanya yayasan mengatakan, ini kami angkat penyelih halal,
untuk beberapa ini ya, ya itu tanggung jawabnya luar biasa Bapak Ibu ya. Mohon pencerahannya kepada yayasan. Kalau seperti itu ya mungkin lebih baik ya angkat penyelih halal yang lain, angkat orang yang lain gitu ya. Karena sesungguhnya ketika satu SPPG, maka penyelih halal itu untuk satu SPPG. Kecuali untuk kondisi yang tadi disebutkan ya. Kondisi yang memang terkendala betul di wilayah-wilayah tertentu, muslimnya terbatas ya. Kita tetap mendorong bagaimana SPPG dapat mengangkat menetapkan penyelih halal muslim di suatu wilayah, namun sambil berjalan dapat ditetapkan satu orang penyelih halal untuk 2 atau 3 SPPG, namun diberikan kurun waktu tertentu ya. Kalau memang kondisinya seperti bagaimana yang tadi. Demikian mungkin Bu Rahma, mohon maaf dari saya. Baik, Salah dan baik. Hmm. Baik, terima kasih Ibu atas diskusi dan juga paparan materinya. Sebenarnya ini masih ada pertanyaan Ibu ya tapi sudah saya rangkumkan seperti ini, nanti saya izin untuk share ya Bu ya melalui emote Baik. karena memang sepertinya menarik Ibu ya untuk diskusi terkait SPPG ini. Mungkin ada closing statement Ibu terakhir, silakan. Bapak Ibu, terima kasih banyak Bu Rahma atas kesempatannya. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan saya bisa membersamai Bapak Ibu ya. Insya Allah kehadiran kita menjadi penyalih halal di SPPG bisa menjadi amal jariah kita bersama ya Bapak Ibu. Saya pun juga berharap begitu. Saya juga bisa mendapatkan amal jariah bersama dengan Bapak Ibu. Insya Allah bisa menjadi jalan kita untuk husnul khotimah. Amin amin rabbal alamin. Mohon maaf Amin. dari saya dan kilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.